Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Catur Permatasari dengan 3 digit NIM terakhir 144 akan menjelaskan tentang materi hiperbola. Next. Oke, yang pertama ada definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus F dan suatu garis tertentu atau disebut direktrik D tetap sama dengan E, yaitu lebih besar dari 1. Jadi E lebih besar dari 1. Nah, di hiperbola ini ada F1 dan F2, disebut fokus. Lalu ada D1 dan D2 adalah direktrik. Nah, jika P pada hiperbola, maka PF1 dibanding jarak P ke D1 itu sama dengan PF2 dibanding jarak P ke D2. Nah, E itu sama dengan eksentrisitas dengan E lebih besar dari 1. Lalu ada V1 dan V2 disebut puncak hiperbola. Ada juga O, yaitu titik pusat hiperbola dengan OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Nah, PF per PD itu sama dengan E. Dengan E lebih dari 1. Next. Yang selanjutnya ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola. Itu disebut sumbu simetri. Yang X itu, yang tengah-tengah. Nah, itu namanya sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Lah, lalu V1 V2 itu sama dengan 2A. Disebut ukuran sumbu utama. OV1 sama dengan OV2 sama dengan A. Lalu sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus dengan sumbu utama itu disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, O1 O2 itu sama dengan 2B, disebut ukuran sumbu imajiner atau pendek atau minor. Lalu ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola. Itu disebut latus rectum hiperbola. Next. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan hiperbola. Nah, diketahui P aksen itu proyeksi dari P pada D1. Dengan P aksen itu koordinatnya ada di alfa plus A per E, YP. Nah, lalu MF1 itu sama dengan C dan MV1 itu sama dengan A. Dengan A lebih kecil dari C. Lalu V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V2D itu sama dengan E. Nah, kalau disubstitusi yang awal tadi, jadinya nanti C min A per A min MD. Nah, itu sama dengan E. Jadi nanti persamaannya itu jadinya C min A sama dengan AE min EMD. Itu persamaan 1. Lalu di V2 pada hiperbola, maka V2F1 per V2. Oh, yang tadi itu V1 ya. Sorry, nggak kelihatan. Nah, yang ini V2F1 per V2J itu sama dengan E. Disubstitusi dari yang awal tadi, jadinya A plus C per A plus MD sama dengan E. Nanti kita temukan persamaan kedua, yaitu C plus A sama dengan AE plus EMD.
Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi saling dieliminasi sehingga diperoleh C itu sama dengan AE dan jarak MD itu sama dengan A kuadrat per C sama dengan A per E. Lalu F1 itu kan koordinatnya ada di A plus C dengan nilai C itu sama dengan AE. Jadi F1 itu koordinatnya ada di alfa plus AE, beta. Dan direktrik D1 itu memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Delta MV1T1 siku-siku di F1. Jadi T1 di V1. Jadi T1 V1 kuadrat itu sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Jadinya B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, C kuadratnya tadi kan AE. C kan sama dengan AE, jadi C kuadratnya itu diubah jadi A kuadrat E kuadrat. Jadinya A kuadrat E kuadrat min A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Next. Nah, akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Nah, misal titik P itu XP YP pada hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Dan PP aksen itu adalah jarak P ke direktrik D1. Dengan P1 proyeksi P pada D1, maka tentu P aksen itu koordinatnya di alfa plus A per E, YP. Sehingga PF1 per PP aksen sama dengan E itu nanti sama-sama dikali PP aksen. Jadinya PF1 sama dengan E PP aksen. Nah, kedua ruas itu kita kuadratkan. Jadinya nanti PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat kali PP aksen kuadrat. Nah, kan PF1 itu kan jarak titik P ke titik fokus F1. Nah, kan udah dikuadratin, jadinya nanti tinggal ini. Alfa plus C dikurangi XP dikuadratin ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikali alfa plus A per E dikurangi XP kuadrat dengan menguadratkan kedua ruas persamaan tadi. Kan tadi kedua ruas dikuadratin ya. Nah, terus hasilnya itu nanti A kuadrat ditambah 2AC min 2 itu alfa kuadrat ditambah 2 alfa C dikurang 2 alfa XP dikurang 2 CXP ditambah XP kuadrat ditambah C kuadrat ditambah beta kuadrat dikurang 2 beta YP ditambah YP kuadrat. Nah, sama dengan E kuadrat dikali alfa kuadrat ditambah 2 alfa kali A per E ditambah A kuadrat per E kuadrat dikurangi 2 alfa XP dikurang 2 A per E XP ditambah XP kuadrat. Next. Nah, itu nanti kita operasikan sampai kita nemu ini. E kuadrat XP kuadrat dikurang XP kuadrat dikurang 2 alfa E kuadrat XP ditambah 2 alfa XP ditambah alfa kuadrat E kuadrat min
alfa kuadrat min YB kuadrat min 2 beta YB ditambah beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE dikurang 2 CXB ditambah 2 AEXB ditambah 2 alfa C ditambah C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita substitusi C sama dengan AE, maka diperoleh E kuadrat min 1 dikali XB kuadrat dikurang 2 alfa XB ditambah alfa kuadrat dikurang YB kuadrat dikurang 2 beta YB ditambah beta kuadrat sama dengan min 2 alfa AE dikurang 2 AEXB ditambah 2 AEXB ditambah 2 alfa AE ditambah C kuadrat min A kuadrat. Nah, nanti jadinya itu E kuadrat min 1 dikali XB min alfa kuadrat dikurang YB min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Terus, kan tadi C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ya. E kuadrat kan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini nanti yang E kuadrat min 1 itu sama dengan jadinya C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Terus dikali XB min alfa kuadrat min YB min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadinya B kuadrat per A kuadrat dikali XB min alfa kuadrat min YB dikurang beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, diketahui B kuadrat kan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jika koordinat titik P dijalankan dengan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh next. Apa ini? Nah, maka diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Yaitu persamaan hiperbola dengan titik pusat M di alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola di bawah ini. Nah, kayak gitu. Next. Nah, analog dengan cara yang sama seperti atas, untuk direktrik D1 dan fokus F1 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat M alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Untuk hiperbola berpusat di O 0,0, sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y. Fokus di F2 yaitu di 0, min C dan F1 0, C. Serta puncak di titik-titik V1 0, min A dan V2-nya 0, A. Mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat Y kuadrat dikurangi A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Next. Nah, jika X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Nah, nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per itu per apa? Alfa ya? Per A. Terus persamaan direktriksnya itu G2. Y sama dengan min A per E dan G1-nya Y sama dengan A per E. Nah, persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asimptot-asimptotnya saling tegak lurus, maka disebut
hiperbola ortogonal. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O 0,0, yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 merupakan hiperbola horizontal. Nah, yang kedua itu y kuadrat per a kuadrat dikurang y x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan hiperbola vertikal. Hiperbola x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dan pada y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 disebut dua hiperbola sekawan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari jadi y-nya nanti disubstitusi yang mx plus b tadi. Jadinya x kuadrat per a kuadrat dikurangi mx plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau b kuadrat x kuadrat dikurangi a kuadrat m kuadrat x kuadrat dikurangi 2a kuadrat mpx dikurangi a kuadrat b kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, kalau bersinggungan otomatis diskriminannya itu kan sama dengan 0. Nah, itu nanti persamaannya itu jadinya kan b kuadrat min a kuadrat m kuadrat x kuadrat dikurang 2a kuadrat mpx dikurang a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, diskriminan kan b kuadrat min 4ac. Jadinya nanti diskrimin D sama dengan 4 berapa itu? A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurang 4 dikali B kuadrat min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat dikali min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Nanti dioperasikan sampai kita nemu D sama dengan 4 A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus B kuadrat. Karena kan sama dengan 0 ya. Jadi min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat kan sama dengan 0. Jadinya B kuadrat itu sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi B sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Next. Nah, yang kedua untuk hiperbola yang berpusat di M alfa, beta. Nah, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dengan gradien M tertentu, M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung pada hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M. Rumus-rumus yang dimaksudkan yaitu yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa
plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat. Next. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Nah, diberikan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan titiknya itu P X2, Y2 pada hiperbola, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau X2 kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Itu persamaan pertama. Dan untuk titik T X1Y1 pada hiperbola maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 atau X1 kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua diperoleh maka berlaku B kuadrat X2 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat atau B kuadrat X1 kuadrat dikurangi B kuadrat X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y2 kuadrat. B-nya dikeluarin jadi B kuadrat dikali X1 kuadrat min Y X2 kuadrat sama dengan A-nya juga dikeluarin jadi A kuadrat dikali Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Terus dioperasikan, nanti hasilnya jadi B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Itu gradien. Next. Nah, persamaan garis PT adalah pakai rumus persamaan yang diketahui dua titik. Jadi, Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1 atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P itu berhimpit dengan T, sehingga X2 itu sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1, akibatnya PT itu menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat kali 2X1 per 2Y1 dikali X min X1. Nah, itu kita kan duanya bisa dibagi 2 kan 1. Jadinya Y min Y1 itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat X1 per Y1 dikali X min X1. Nah, terus nanti dioperasikan hasilnya jadi B kuadrat X1X dikurangi A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat dikurangi A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua ruas itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jadinya X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat.
Jadinya X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di titik T, X1Y1 adalah X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T, X1Y1 adalah X1X per A kuadrat dikurangi Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Next. Nah, yang kedua ini untuk hiperbola berpusat di M, alfa, beta. Dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di O 0,0 tadi, maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1Y1 adalah X min alfa dikali X1 min alfa per X A kuadrat dikurangi Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Untuk yang persamaan garis singgung para hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat dikurangi X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.